Oke, what's up guys? Jumpa lagi di channel Ferry Suka-Suka. Kali ini Ferry ingin memberikan sharing untuk teman-teman pengguna motor 2 tak ya, seperti Force One, King, Ninja 2 tak, dan lain-lainnya yang berjenis motor 2 tak ya, 2 stroke. Nah, kali ini Ferry ingin sedikit sharing tentang motor 2 tak yang sering terjadi keluhan netizen di komentar bertanya tentang motor 2 taknya yang berkendala sering overheat atau speed, motornya nge-gym ya, habis itu hidup lagi. Nah, kok bisa? Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang kendala motor nge-gym ya. Yang pertama, kalau kendala motor 2 tak sering nge-gym saat kita top speed, itu yang pertama biasanya dari all-sumnya kurang boros, bisa juga. Jadi saat kita top speed, gas makin tinggi, motor itu kan harus butuh all-sum juga makin banyak ya yang masuk ke ruang bakar alias di seher blok-bloknya itu ya, seperti di ring piston, di piston-piston itu harus dilembapin dengan oli samping ya. Nah, jadi jika saat top speed, motor itu harus butuh all-sum yang lebih banyak juga saat kita makin narik gas tinggi ya. Dan nggak cuma all-sum yang kita andalkan, harus boros dan karburator juga berpengaruh ya. Yang kedua, settingan karburator berpengaruh juga. Kalau misalkan keiritan, untuk atasnya itu rawan. Nah, jadi kalau untuk rawan di atas itu biasanya settingan kering. Settingan kering itu seperti apa? Settingan kering itu biasanya seperti main jet itu dikecilin ukurannya ataupun masih ukuran standar. Padahal motornya udah naik oversize ya dari ukuran standar. Nah, jadi kita juga harus merubah ukuran spuyer. Contohnya seperti main jet, pilot jet. Tapi kalau untuk teman-teman yang ingin top speed, kalau bisa cukup mainin jarum main jet untuk membantu top speed agar tidak nge-gym ya. Karena kalau settingan kering itu berbahaya di atas putaran atas ya. Nah, jadi kalau settingan kering itu rawannya di atas. Jadi kalau misal kering memang enak ditarikan awal, cepet, tapi pas di tengah ke atas makin jauh itu terasa makin berat dan suaranya makin berat ya. Nah, tarikannya juga makin berat, akhirnya nge-gym ya kan. Nah, itu kedua, contohnya seperti itu. Jadi untuk motor-motor teman-teman yang misalnya sering nge-gym padahal all-sumnya udah boros ataupun udah dicampur ke tangki tapi masih nge-gym, karena itu bisa juga penyebabnya dari settingan karburatornya, seperti spuyer-spuyernya itu kurang pas. Contohnya ini karburator ya, di sini kan ada jarum main jet yang paling atas dan di bawah ini untuk pilot jet namanya ya, pilot jet, main jet. Nah, jadi kalau untuk kejar settingan atas, main jet ini harus digedein dari ukuran yang standar pabrik. Misalnya untuk Force One Jet R ukuran 130. Jadi karena motornya udah naik oversize, misalnya dari 00 naik ke 25 atau 50, jadi naikin ukuran 140 ataupun 135 kalau ada ya. Ataupun kalau nggak ada ukuran boleh dirojok jarumnya sedikit agar lebih gede dikit dari ukuran standarnya ya. Nah, jadi seperti itu. Baru kita setting angin lagi untuk dapat berapa putaran teriakan mesin di putaran atas. Saat kita setting angin, pertama kita mentokin dulu ini. Saat motornya dihidupin, kita mentokin dulu, lalu kita putar keluar ya. Ingat, putarannya jangan melebihi 3 putaran. Kalau bisa di batas di angka bawah 3 ya, jangan melebihi 3. Kalau 3 masih termasuk keiritan, berarti kalau teriaknya di putaran angin ketiga, berarti pilot jetnya yang bagian bawah ini minta digedein. Contohnya jarum pilot jetnya. Nah, itu pilot jet itu fungsi untuk membantu settingan angin lebih cepat dapat ya. Jadi motor itu lebih cepat teriak putaran awalnya. Seperti itu. Pilot jet membantu untuk lansam dan untuk bantu setelan angin agar cepat dapat setelan angin yang pas. Seperti itu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang ingin dapat settingan atasnya untuk top speednya nggak nge-gym ataupun nggak rawan lengket lah gitu lah maksudnya ya. Jadi cukup mainin main jet, harus dikit-dikit
untuk ukuran main jet itu nggak bisa langsung loncat tinggi ya. Jadi menyesuaikan oversize motor teman-teman juga, dan juga pengapian. Apalagi kalau pengapian yang KW dan oversize yang gede, tapi main jetnya juga digedein, pasti motor bakal susah dapat settingan, yang ada malah berebet ngempos ya, nggak akan stabil dapat settingannya. Jadi menyesuaikan juga dari pengapian dan oversize motor teman-teman. Kunci motor 2 tak yang paling penting sih kalau bisa seperti CDI harus yang ori ya. Kalau enggak pun coil juga harus yang ori. Kalau misalnya CDI yang KW, coilnya diganti yang untuk seperti tipe Suzuki A100, itu coilnya lebih kuat apinya, teman-teman boleh ganti. Kalau misalkan CDI teman-teman ukurannya masih menggunakan CDI yang KW seperti merek-merek lain lah ya, bukan yang ori, silakan cukup ganti coil menggunakan Suzuki A100 yang ori jika untuk menghemat biaya, kalau misalnya belum ada budget untuk membeli CDI yang ori. Oke, kalau yang ori itu yang gede tuh, yang panjang, di tengahnya ada logo Yamaha gitu ya, teman-teman pasti udah tahu. Nah, jadi seperti itu. Untuk motor sering overhead itu berpengaruh di settingan jarum-jarum ini, yang paling penting ya. Kalau untuk bawa santai-santai sih nggak jadi masalah. Kalau misalnya 60, 70 bawa santai aja, nggak setinggi-tinggi terus, itu masih aman. Tapi kalau sudah kebut-kebutan, speeding, tapi ukuran main jetnya masih standar, padahal oversize-nya udah gede, tapi jarum ini nggak dirubah, nah itu fatalnya di situ. Jadi motor bisa menyebabkan overhead ataupun ngejim ya. Seperti itu kalau di motor 2 tak. Jadi motor 2 tak itu nggak sembarangan setting angin doang ya. Jadi harus menyesuaikan oversize teman-teman. Nah, untuk pembahasan oversize sekian itu ada hitungan lagi. Kalau teman-teman ingin bertanya tentang oversize teman-teman, misal sekarang menggunakan piston oversize 100 standar F1JR, nah itu main jetnya dinaikin lagi, cari ukurannya dikit demi dikit. Misalnya dari ukuran 130 naikin ke ukuran 140, kalau nggak ada 150. Nah, sampai dapet tuh kira-kira atasnya udah teriaknya agak basah, itu udah bisa dites lagi untuk top speed nanti. Nah, baru sampingnya di agak porosin lagi tentunya ya. Dan yang ketiga nih, kalau misalkan udah di setting karburatornya agak boros tapi masih juga sering ngejim, nah itu biasanya permasalahan di bagian blok ya. Bubutannya gagal juga bisa, ataupun lonjong bubutannya ya, disebut itu makanya disebutkan gagal. Jadi tergantung bubutan pengalaman di tempat teman-teman yang bisa dipercaya. Kalau 2 tak itu memang nggak sembarangan orang bisa ngebubut bloknya ya. Kalau nggak pas, keterean atau terlalu longgar, itu banyak masalah ya. Contohnya kalau keterean, itu motor kadang susah untuk dihidupin, dan yang kedua susah lansam, dan juga rawan ngejim ataupun lengket saat kita buka gas, dan suara juga berat. Nah, kalau kelonggaran juga bloknya nggak bagus, yang ada malah bunyi bloknya oplak gitu ya, seperti ring piston kendor. Jadi bubut motor 2 tak itu nggak sembarangan, khas yang benar-benar pengalaman yang mengerti motor 2 tak yang pastinya seperti apa untuk rotor blok motor 2 tak ya. Jadi kalau bisa teman-teman, saya kasih saran kalau bubut, cari tempat yang bubut yang udah terkenal, yang memang bisa mengerjakan blok-blok 2 tak ya, untuk bubutan harian atau untuk yang ngedrat atau ya untuk yang suka-suka lah ya. Jadi sesuaikan request teman-teman. Misalnya mau dibubut nih di bengkel yang ada kan, tolong bubutin motor gua untuk harian nih pakainya gitu ya kan, kadang suka kebut misalnya, bagaimana yang bagusnya gitu. Jadi minta rekomendasi juga untuk bengkel yang bisa ngebubut blok seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mengalami sering ngejim saat buka gas tinggi, padahal udah atik-atik karburator, sama udah boros tapi masih ngejim ya, itu masalahnya di blok, bubutannya gagal ya, seperti itu. Jadi untuk karburator itu 2 tak harus tahu cara mainkan spuyer-spuyer di dalam karburator ini ya. Nggak semua orang bisa ngeracik jarum spuyer. Kalau nggak pas, kadang tarikan awalnya ngok ataupun ngempos,
ataupun misalnya bawanya enak atasnya nggak enak, jadi itu banyak faktor ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini motor-motor saya yang saya koleksi, ada Fosun ZR, Ninja, dan RF King ya. Saya di sini saya juga hobi dua tak, jadi saya bersharing di sini untuk berbagi ilmu untuk teman-teman. Saya bukan untuk pamer ya, kan saya juga bengkel dan saya juga terus terang hobinya ke motor dua tak. Pemakaian pertama saya adalah Ninja, yang sana itu Fosun ZR dan RF King ya. Dulu saya pernah pakai Ninja, situ saya jual dan saya beli F1 ZR yang merah. Di situ nggak lama saya beli lagi Ninja R yang warna oranye ini, baru ini ya. Nah, RF King ini baru. Oke, jadi saya juga hobi motor dua tak. Jadi saya udah mengalami banyak cobaan waktu belum mengenali motor dua tak ya. Jadi saya pelajari dari setiap kesalahan saya, apa yang kurang, saya pelajari semua. Jadi saya sharing untuk teman-teman. Dan mohon maaf, ini saya bukan juga mengajari, tapi kita saling memberitahukan tentang pengalaman kita dari saya ini ya. Dan untuk suhu-suhu yang menonton, jika ada yang salah diomongin dari saya ini untuk jelaskan tentang motor dua tak, silakan dikoreksi ya, atau berikan masukan. Karena saya juga masih pemula, sering mencari tahu lagi tentang motor-motor dua tak, kendala-kendala apa aja, itu banyak macamnya. Jadi saya juga belum terlalu senior amat ya, masih belajar lah ya. Jadi saya cukup tahu sekian tentang motor dua tak. Yang teman-teman saya sering bertanya tentang oversize ini, jam-jamnya ukuran berapa. Nah, saya cukup tahu sebagiannya. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau saya nggak bisa, saya nggak akan menjawab, dan saya akan mencari tahu cara lain untuk teman-teman yang dikeluhin ya di motor dua tak. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton di channel Ferry Suka-Suka. Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini untuk teman-temannya di luar yang mengalami kendala motor dua tak sering lengket ya saat buka gas tinggi, ataupun motornya nggak enak bunyinya, apa aja yang harus dirubah. Nah, jadi seperti itu. Jadi di channel Ferry Suka lebih sering membahas motor dua tak ya, campur aduk lah. Kadang ada juga matic yang berkendala seperti apa gitu ya, saya bagiin juga ilmunya untuk teman-teman dimanapun berada ya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah yang saya sampaikan, saya minta maaf karena saya juga masih pemula. Oke, thank you, next video, bye bye.